Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kondisi ibu hamil rentan terpapar COVID-19. Oleh karena itu, vaksinasi bagi ibu hamil sudah mulai digencarkan di beberapa daerah, salah satunya di Kota Tangerang. Sejak 19 Agustus lalu, ibu hamil sudah sudah bisa mendapatkan vaksinasi di RSUD dan di 38 puskesmas di Kota Tangerang. Untuk membantu percepatan vaksinasi nasional, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang mulai melakukan vaksinasi bagi ibu hamil. Vaksinasi dilakukan di RSUD dan 38 puskesmas yang tersebar di seluruh Kota Tangerang. Penerima vaksinasi ibu hamil memiliki beberapa ketentuan, yakni usia kandungan minimal 14 minggu hingga 33 minggu, dan memiliki tekanan darah di bawah 140/90. Untuk mempermudah pendaftaran, pemerintah Kota Tangerang juga sudah menyiapkan pendaftaran daring melalui laman vaksinasi.tangerangkota.go.id. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang percepatan vaksinasi bagi ibu hamil dan sudah seperti apa perkembangannya saat ini di lapangan, kita akan berdiskusi langsung bersama Dr. Joko Santoso selaku Kepala Puskesmas Neglasari. Selamat siang, Dokter. Apa kabar, Dr. Joko? Selamat siang Mas Hendro, Alhamdulillah sehat Mas Hendro. Gimana Mas Hendro, sehat juga? Alhamdulillah kami semua di sini sehat, Pak Joko. Kita langsung berdiskusi mengenai vaksinasi bagi ibu hamil, Pak Joko. Sebetulnya Ya, silakan. basicnya apa perbedaan vaksinasi bagi ibu hamil dan masyarakat umum, masyarakat biasa, Pak Joko? Pada prinsipnya sama ya Mas Hendro ya, untuk ibu hamil dan untuk masyarakat umum. Yang membedakan nanti adalah pada tahapan screeningnya Mas Hendro. Jadi untuk screening ibu hamilnya ini akan berbeda ya. Yang pertama, kehamilannya dulu. Umur kehamilan yang diperbolehkan pada uh, imunisasi vaksinasi ibu hamil ini pada umur kehamilan 13 minggu atau lebih ya. Idealnya itu pada umur 13 minggu sampai 33 minggu. Itu Mas Hendro. Kemudian untuk screening suhu tetap sama ya seperti masyarakat umum, itu di batasan 37,5 derajat Celcius. Untuk tekanan darah itu yang berbeda. Kalau pada masyarakat umum itu 180/110. Nah, pada ibu hamil ini batasannya adalah pada angka 140/90 mm Hg. Jadi untuk ibu-ibu ibu hamil yang tensinya di atas 140/90, vaksinasinya ditunda. Ya, jadi nanti vaksinasi ditunda, berobat dulu. Kalau tensinya udah mulai normal, nanti baru divaksinasi. Itu Mas Hendro. Baik, jadi ada perbedaan letaknya itu di proses screeningnya, ya dok ya? Dan sebenarnya masih banyak Mas Hendro. Apa perlu saya jelaskan satu persatu? Boleh, silakan dokter. Ya oke ya. Jadi itu yang awal dulu Mas Hendro ya. Nah, kemudian ada lagi keluhan. Nah, ini pada masyarakat umum jarang ditanyakan ya. Misalnya, apakah ibu hamil kakinya bengkak? Ya, kalau kaki bengkak berarti dia ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Maka ditunda dulu nih kalau ada kaki bengkak. Kemudian apakah sakit kepala? Apakah ada nyeri ulu hati? Apakah ada pandangan kabur? Nah, ini kalau pada orang umum mungkin sakit kepala itu sesuatu yang biasa. Dari ulu hati mungkin juga sesuatu yang biasa. Pandangan kabur mungkin sesuatu yang biasa. Tapi kalau ini terjadi pada ibu hamil, apalagi tadi tensinya di atas 100/90, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini harus dicari penyebabnya, apa penyebabnya. Nah, ini maka dari itu, ibu hamil yang mengalami keluhan kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, kemudian pandangan kabur, ya ini harus ditunda dulu vaksinasinya. Harus berobat dulu, dicari penyebabnya apa. Kalau semuanya nanti sudah baik dan normal kembali, baru dapat vaksinasi. Dan terus selanjutnya, apakah pernah alergi pasca vaksinasi? Tanya setelah divaksinasi tetanus misalnya, ya, atau divaksinasi hepatitis. Nah, ada riwayat alergi, kemerahan di seluruh tubuh, mungkin ada
gatal-gatal dan lain sebagainya, ya itu nanti perlu ditelusur itu Mas Hendro ya. Perlu ditelusur seberapa berat. Kalau alerginya nanti dikategorikan berat, maka vaksinasi ini akan ditunda atau divaksinasinya di rumah sakit. Gitu. Kemudian apakah ini vaksinasi pertama atau kedua? Kalau dia vaksin pertamanya setelah misalnya dia udah sehat, sudah divaksinasi COVID yang pertama. Nah, ternyata setelah divaksin yang pertama ini ada reaksi pasca vaksinasi. Ya, misalnya gatal-gatal, pingsan, ya, ada shock anafilaktik, maka dia tidak akan diberikan untuk vaksinasi yang kedua. Nah, ini nanti perlu berkonsultasi dengan dokter yang membidangi vaksinasi. Kemudian apakah ibu hamil ini punya penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, kemudian asma, kencing manis, kemudian gagal ginjal, HIV, atau liver, ya. Ibu hamil yang menderita penyakit seperti ini, misalnya dia punya penyakit jantung, tetapi pada saat screening nanti dia itu penyakit jantungnya itu dalam keadaan terkontrol, misalnya tidak ada sesak nafas, tidak ada gangguan irama, tidak ada nyeri dada, ya, ini perlu divaksin Mas Hendro. Ya, jadi jangan khawatir, ibu hamil yang punya penyakit jantung, tapi dia terkontrol, boleh divaksin. Begitu juga ibu hamil yang asma. Ya, asma dia berobat, tidak ada sesak nafas, ya, tidak ada batuk, ya, terkontrol. Walaupun ibu hamil asma tetap boleh divaksinasi dengan catatan pada saat screening dokter yang memeriksa itu menyatakan bahwa ini boleh divaksin. Jadi tidak usah khawatir ibu hamil yang punya penyakit yang tadi disebutkan untuk tidak dilakukan vaksinasi. Ya, yang penting ibu-ibu ini terkontrol penyakitnya. Pada saat divaksin dalam keadaan sehat, divaksinasi. Itu Mas Hendro. Kemudian selanjutnya, apakah ibu hamil menderita autoimun atau penyakit lupus? Ya, sama kayak penyakit yang tadi. Selama dia terkontrol, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, boleh divaksinasi. Ya. Kemudian apakah ada gangguan pembekuan darah? Apakah ada defensi imun atau mungkin penerima transfusi dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikonsultasikan. Baik. Seberapa beratnya penyakit. Kemudian untuk penderita yang perlu kemoterapi. Nah, kalau kemoterapi nanti dokter onkologi atau dokter penyakit dalam nanti akan memberikan saran layak atau tidak. Kemudian kalau dia penyintas, Mas Hendro, kalau penyintas berarti dia harus nunggu 3 bulan dulu baru boleh vaksinasi. Itu Mas Hendro. Baik, jadi ada beberapa tahapan screening yang lebih detail lagi ya bagi ibu-ibu hamil sebelum mereka menerima vaksin. Betul, Mas Hendro. Karena kita harus hati-hati banget untuk ibu hamil ini. Baik, lalu apakah ada pendataan bagi warga di daerah Neglasari agar bisa mengetahui warga-warga mana saja atau ibu-ibu hamil mana saja yang belum dan yang sudah menerima vaksinasi? Ya, Mas Hendro, ya. Kami di Kota Tangerang, utamanya di Puskesmas Neglasari, kita pasti mendata dulu berapa ibu hamil yang ada di wilayah di Puskesmas Neglasari. Untuk saat ini dalam 1 tahun ya itu kita kurang lebih ada 1.500 ibu hamil estimasi. Ya. Nah, untuk saat ini yang terdata itu kurang lebih ibu hamil itu kurang lebih 500 sampai 600 ibu hamil. Nah, dan yang baru tervaksinasi itu mohon maaf nih belum tercapai sesuai dengan harapan kami. Kita baru ngevaksin kurang lebih 30 ibu hamil. Ya. Tapi yang mendaftar di antrian kita ada kurang lebih ada 100 ibu hamil yang dalam antrian. Kayak gitu, Andrew. Baik. Apa yang membuat mungkin masih banyak ibu-ibu hamil yang enggan untuk divaksin? Lalu bagaimana agar bisa memberikan trust ya, memberikan kepercayaan bahwa vaksinasi ini betul-betul aman bagi ibu hamil dan sebetulnya ini untuk untuk keamanan mereka juga, menjaga mereka, memproteksi mereka dari paparan COVID-19. Dr. Joko. Ya, gini Mas Hendro. Semua vaksin yang sudah beredar di Indonesia, ya, ini kan pasti sudah melewati
BPOM. Ya, kalau BPOM sudah mengizinkan itu boleh beredar, berarti vaksinasi ini aman. Cuman yang perlu kita perangi itu justru berita hoax, berita yang tidak benar di medsos nih Mas Hendro. Ya, banyak berita-berita yang mengatakan vaksinasi ini itu yang sifatnya semuanya negatif. Jadi para ibu hamil ya ataupun masyarakat luas itu masih ada rasa takut ya karena dia berita hoax ya. Termasuk juga berita-berita yang negatif tentang vaksin. Misalnya ada berita setelah divaksinasi meninggal. Nah, itu juga membuat masyarakat takut. Padahal setelah diteliti, ditelusur benar, ternyata bukan vaksinnya yang membuat meninggal, mungkin karena penyakit yang lain, gitu Mas Hendro. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita tetap mensosialisasikan vaksinasi pada ibu hamil ini. Kita punya kader kesehatan, kita punya satgas COVID, kita punya RT, punya RW, kita sektor ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ya semuanya kita bersama-sama untuk memerangi hoax ini dan kita mengajak ibu-ibu hamil dan juga masyarakat untuk mau divaksinasi, gitu Mas Hendro. Baik, jadi untuk masyarakat luas jangan cepat percaya dengan informasi yang belum betul kebenarannya atau hoax. Dan sebaiknya kita ya harus Betul, ikut vaksin juga karena dengan vaksin kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri tapi keluarga tercinta kita yang ada di rumah. Terima kasih Pak Joko betul Mas telah Hendro. berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat terus Pak Joko. Sama-sama Mas Hendro. Ya, sehat terus Mas Hendro. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.